Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Kembali kita bertemu di dalam media virtual ini. Kita akan belajar sekolah Sabat kita. Saya tetap berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, agar di hari Sabat yang indah ini, kita tetap menguduskan Sabat, menyucikan Sabat, beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita belajar akan sekolah Sabat kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Berikanlah kepada kami hikmat, akal budi dari surga, agar kami mampu memahami, mengerti, dan pelajaran firman Tuhan ini membangun akan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja dengan waktu yang kita pergunakan ini tentu sangat terbatas dan tidak seleluasa kalau kita bertemu kembali langsung ya. Tetapi saya percaya bahwa kita tetap berkonsentrasi untuk belajar akan sekolah Sabat kita. Saudara sekalian, kita sudah memasuki akan pelajaran yang ke-8. Kita bersyukur kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8 dan ini adalah bagian pertama dari seri penciptaan. Tema atau judul pelajaran kita adalah penciptaan, kejadian sebagai fondasi, bagian pertama. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Saudara bisa baca di slide atau saudara bisa buka Alkitab saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dari ayat ini kita sudah memahami bahwa segala sesuatu dijadikan. Oleh sebab itu, ada Sang Pencipta. Dan segala yang dijadikan adalah untuk Sang Pencipta juga, untuk yang menjadikannya. Saudara sekalian, bahwa di dalam kitab Kejadian, Alkitab kita ini, buku pertama adalah kitab Kejadian. Di sana menceritakan tentang banyak hal. Dan kitab Kejadian sebagai dasar atau landasan bagi keseluruhan Alkitab. Ada banyak hal-hal yang khusus, yang spesial di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian kita menemukan bagaimana sifat kealahan. Bagaimana koordinasi, kerjasama, hubungan di dalam penciptaan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam kitab Kejadian dituliskan di sana. Saudara bisa membaca nanti di dalam Kejadian 1 ayat yang 2. Allah bekerja sama. Ketiga oknum kealahan ini bekerja sama untuk menciptakan akan dunia dan segala isinya ini. Kemudian di kitab Kejadian kita juga menemukan akan hari Sabat yang diperkenalkan. Hari Sabat diciptakan. Dituliskan di kitab Kejadian. Kemudian di kitab Kejadian juga kita menemukan tentang asal mula kejahatan. Di kitab Kejadian kita menemukan Mesias dan rencana penebusan. Di kitab Kejadian kita menemukan air bah yang meliputi seluruh dunia. Di kitab Kejadian kita melihat bagaimana perjanjian Allah dan juga manusia. Di kitab Kejadian kita menemukan bagaimana bahasa-bahasa mulai muncul di sana, dan kelompok-kelompok juga mulai muncul di sana. Terjadi penyebaran umat manusia, tidak ngumpul di satu tempat, dan tidak ada satu bahasa. Melainkan di kitab Kejadian kita menemukan banyak bahasa. Pada akhirnya, dimulainya banyak bahasa. Kemudian di kitab Kejadian juga ada kuasa dari firman Tuhan. Karakter Allah. Di kitab Kejadian juga diciptakan manusia. Di kitab Kejadian juga kita mulai menemukan akan asal-usul
pernikahan. Dan di kitab Kejadian juga kita akan menemukan pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari kitab Kejadian, karena kitab Kejadian fondasi dari penciptaan. Karena ada teori yang lain di luar penciptaan. Saudara sekalian, mari kita mulai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-1. Dikisahkan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pertanyaan terbesar dari kehidupan ini adalah siapa kita, mengapa kita ada di sini, dan inilah yang akan kita temukan di dalam kitab Kejadian. Penegasan yang bisa kita terima atau bisa kita pahami dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menentukan atau mengarahkan beberapa makna. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah sudah ada sebelum adanya bumi. Yang kedua, bahwa kita ada karena Tuhan yang telah menciptakan kita pada suatu waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, artinya apa? Kalau manusia diciptakan, manusia itu tidak berevolusi. Sekali lagi, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Kemudian selanjutnya, kita tidak terjadi secara kebetulan karena kita tidak berevolusi. Kita diciptakan dengan tujuan yang jelas. Dan tentu saja teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah sang pencipta, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Nah, mari kita coba kembali telusuri beberapa fakta ini. Pertama, bahwa Allah adalah sang pencipta. Dan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Tuhan yang menciptakan, tanpa Tuhan tidak ada yang bisa. Tanpa Tuhan tidak ada segala sesuatu. Karena Tuhan yang menciptakan. Kemudian, melalui Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Itu diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kemudian dicatat juga di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan juga yang akhir. Mari kita kembali masuk ke dalam sejarah penciptaan dengan hari penciptaan, karena ini akan mengcounter teori-teori yang lain di luar Alkitab. Bagi mereka yang mempercayai teori evolusi, yang mengasumsikan bahwa dunia ini terbentuk dari satu waktu ke waktu yang begitu panjang, maka ini terpatahkan dengan apa yang disebut dengan penciptaan. Di dalam penciptaan, Alkitab jelas mengatakan kepada kita. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 bahwa kata Ibrani yom atau hari digunakan secara konsisten di sepanjang hari penciptaan itu, dan itu berarti 24 jam harafiah. Kemudian Allah sendiri menentukan akan nama itu dengan sebutan waktu, dengan sebuah satuan waktu. Dari mana waktunya? Dari petang, kemudian pagi. Itulah yang disebut dengan hari. Kejadian 1 ayat 5. Kemudian saudara sekalian, dari 7 hari penciptaan, kita bisa pahami sebagai waktu yang utuh. Diawali dengan angka hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan itu menegaskan bahwa penciptaan ini benar-benar memang secara harafiah.
bukan sebuah mitos atau bukan sebuah teori yang puluhan tahun atau jutaan tahun, tidak, tetapi harafiah. Hari pertama 24 jam disebutkan yom, hari yom 24 jam. Dan demikian juga disebutkan di sana di dalam kitab Kejadian bahwa Allah telah menuliskan dengan jarinya hukum yang keempat yang menunjukkan bahwa dasar bagi Sabat hari ketujuh terletak pada urutan pekan penciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa dalam sekejap Allah bisa mengubahkan manusia dari lubang maut, dari kubur, menuju kepada kebangkitan. Tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Juga dalam sekejap, Tuhan bisa menciptakan kembali apa yang telah dirusak oleh dosa di alam semesta ini. Jadi, mana yang akan kita pegang? Pekan penciptaan Alkitab atau teori evolusi? Itu tergantung pilihan daripada saya dan saudara. Kita mau beriman kepada siapa. Tetapi Alkitab tegas menyatakan bahwa kita percaya penciptaan itu dalam pekan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. 1 hari 24 jam. Dimulai dari petang sampai kepada pagi. Itulah kisah penciptaan. Lalu bagaimana dengan hari Sabat dan penciptaan? Karena masuk di dalam kitab Kejadian di sana. Ya. Sekalian, bahwa Sabat ini sering sekali menghadapi serangan-serangan. Karena orang beranggapan bahwa Sabat ini dimulai jatuh pada hari Minggu. Karena dimulai dari hari Senin. Ketika kebanyakan daripada negara Eropa membuat hari Senin sebagai hari pertama dan menjadikan hari Minggu sebagai hari ketujuh. Tetapi di kisah penciptaan jelas dinyatakan di sana bahwa hari pertama itulah hari Minggu dan hari ketujuh jatuh di pada hari Sabtu. Dan itu jelas dikatakan di sana. Bagaimana pengajaran Alkitab tentang pekan penciptaan yang berkaitan dengan hukum Allah yang keempat atau tentang hari Sabat itu? Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ini spesial ini hari Sabat ini. Atau Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 atau Markus 2 ayat 27. Demikian juga Wahyu 14 ayat 7. Pertama, pekerjaan penciptaan diakhiri dengan menciptakan hari Sabat sebagai hari ketujuh. Kejadian 2 ayat kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, Sabat itu adalah akhir daripada pekan penciptaan. Kemudian, dengan kata lain, bahwa Sabat memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus menegaskan, Markus 2 ayat 27. Dengan kata lain, Sabat diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, bahwa ada 3 hal penting tentang hari Sabat. Pertama, beristirahat pada hari ketujuh. Kedua, memberkati akan hari ketujuh. Ketiga, menguduskan atau membuatnya kudus hari ketujuh itu. Inilah aktivitas yang dilakukan oleh Allah Sang Pencipta ketika Allah menciptakan hari Sabat itu. Allah beristirahat, Allah memberkati, dan Allah menguduskan. Beristirahat dari apa? Dari pekan penciptaan, selesai semuanya. Lalu Allah menguduskan dan Allah memberkati akan hari Sabat. Pemeliharaan hari Sabat, hari ketujuh, menunjuk secara khusus kepada siapa yang kita sembah.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kitab Kejadian atau di seputar kisah penciptaan ini, juga kita dapati tentang arti, makna, asal-usul pernikahan. Perubahan besar dalam cara masyarakat dan pemerintah mengartikan pernikahan menimbulkan pertanyaan tentang lembaga pernikahan. Sekarang ini sudah banyak orang meragukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Banyak negara mensahkan pernikahan sesama jenis. Tetapi kita melihat bahwa di pekan penciptaan, pada waktu kitab Kejadian dituliskan, terjadinya penciptaan itu, kita bisa melihat tentang asal-usul pernikahan ini. Nah, apa rencana Allah dalam pernikahan? Saudara bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian juga Kejadian 2 ayat 18 dan 21 sampai dengan 24. Manusia itu diciptakan Allah terdiri hanya laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Joko, Adam dan Mansur, Adam dan semua laki-laki, tidak. Atau sebaliknya, tidak diciptakan Hawa dan perempuan yang lain. Tidak. Tetapi Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan. Demikian juga pernikahan dirancang Tuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kejadian 2 ayat 24. Jadi kalau ada pernikahan antara laki-laki dan laki-laki, jelas itu sangat bertentangan dengan rencana Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di Taman Eden pada waktu penciptaan, itu menggambarkan memang Allah punya rencana. Mereka telah dirancang dengan berkat Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28. Jadi ketika pernikahan dibentuk antara laki-laki dan perempuan, Allah merancang untuk mereka mendapatkan berkat melalui beranak cucu. Dan kemudian dilanjutkan pada Keluaran 20 ayat 12. Pada hukum kelima, anak-anak harus menghormati ayah dan ibu mereka. Dan sebaliknya, ada hukum timbal balik di mana orang tua juga harus mengasihi akan anak-anak mereka. Kita sudah melihat bahwa di pekan penciptaan, kita tahu tentang hari penciptaan itu sebagai hari yang asli. Itu bukan itu hari yang benar-benar 24 jam. Pekan penciptaan yang memang 7 hari. Ya. Hari ke-7 adalah hari yang istimewa. Pekan penciptaan sendiri terjadi sebenarnya sampai hari ke-6. Karena hari 7 khusus Allah beristirahat, Allah memberkati dan Allah menguduskannya. Kemudian di kitab Kejadian atau di pekan penciptaan itu kita juga melihat tentang adanya Sabat sebagai satu hari yang khusus untuk menyembah Tuhan. Di pekan penciptaan juga kita menemukan tentang asal-usul tentang lembaga pernikahan. Jadi kalau ada orang yang ragu, saya menikah dengan siapa? Apakah dengan laki-laki? Atau seorang perempuan ragu menikah dengan seorang laki-laki karena mungkin ada di dalam pikirannya mau menikah dengan perempuan? Baca Alkitab, kitab Kejadian. Menunjukkan dengan jelas Tuhan telah merancang itu. Penciptaan dan juga kejatuhan dan salib. Ini juga hal yang sangat penting. Apakah yang terjadi dengan penciptaan? Penciptaan pada awalnya Allah menciptakan segala sesuatu itu sempurna. Kejadian 1 ayat 31. Namun, karena pelanggaran Adam dan Hawa, maka manusia ini mulai jatuh dalam dosa yang disebabkan oleh tipuan daripada si iblis melalui si ular, ya. Dan inilah yang membuat rencana penebusan itu dilakukan melalui kayu salib. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan teori evolusi, maka tentu segala yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian akan tidak ada maknanya. Kematian Yesus akan tidak ada maknanya. Kenapa? Karena teori evolusi berdasarkan kepada sesuatu yang tadinya tidak sempurna, setelah bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, semuanya menjadi sempurna. Tetapi penciptaan tidak. Dari yang sempurna,
karena dosa menjadi tidak sempurna. Dan kematian Yesus adalah jembatan yang membuat yang tidak sempurna itu akan diubah menjadi sempurna kembali. Itulah penebusan yang dilakukan Yesus. Paulus menegaskan, ya, Paulus seorang rasul perjanjian baru yang sangat luar biasa. Dia menegaskan, Roma 5 ayat 12, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Kita ini sekarang dalam keadaan berdosa. Bukan kita ini bertambah baik. Kita tambah buruk, tambah dosa. Kalau evolusi, makin lama makin baik, makin sempurna. Tetapi penciptaan, enggak. Diciptakan sempurna, kemudian merosot, dan merosot. Kemudian, yang kedua, antara penciptaan, kejatuhan, dan salib tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena Adam yang pertama bertalian dengan Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mata rantai yang tidak terputus antara penciptaan yang sempurna, kejatuhan manusia, Mesias yang dijanjikan sebagai sarana penebusan. Ia menghadapi banyak peristiwa-peristiwa. Ia mati di kayu salib. Ia bangkit. Itu adalah karena Allah sangat mencintai kita. Jadi kitab Kejadian telah memberitahu kita banyak hal. Dan itu adalah dasar teologi dari seluruh Alkitab kita. Di sana kita menemukan siapa kita, dari mana kita, apakah kita diciptakan tanpa tujuan atau ada maksud tertentu. Bagaimana dengan perkawinan, bagaimana dengan hari Sabat. Ini menyangkut tentang siapa yang kita sembah. Pada akhirnya, saya akan membacakan satu kutipan di akhir pelajaran sekolah Sabat ini. Hamba Tuhan Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 258. Para pemikir besar, jika tidak dibimbing oleh firman Allah, akan menjadi bingung dalam upaya mereka untuk menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu. Pencipta dan pekerjaannya berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, secara Alkitab dinyatakan tidak dapat dipercaya. Bagi orang-orang yang sudah kelewat pintar, karena pengetahuannya, karena sainsnya, maka seringkali penciptaan tidak dapat dipercaya. Tetapi bagi kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta, di dalam ayat hafalan kita sudah dikatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan juga untuk Dia. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan. Temukan fondasi, doktrin, pengajaran yang benar di dalam Alkitab ini melalui kitab Kejadian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, bimbing kami, Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengerti dan bertumbuh. Inilah doa harapan kami percaya sepenuhnya akan bimbingan dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus belajar agar kita semakin berkembang dan bertumbuh di dalam iman percaya kita. Tuhan